Kali ini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah TK Negeri Pembina Pari 3. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Maaf ya Bu, sebelumnya saya mengganggu. Saya meminta waktu Ibu sebentar. Saya akan melakukan wawancara mengenai dilema etika dan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Boleh? Boleh, silakan. Baik Bu. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Selama ini saya mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika itu saya lihat dulu apakah kasusnya itu berhubungan dengan guru ataupun murid. Jika berhubungan dengan guru, saya akan menyelesaikan secara langsung permasalahan itu. Dan jika berhubungan dengan murid, siapa saja? Kita harus lihat dulu. Oke, berarti kita harus lihat dulu ya Bu, kasusnya itu seperti apa, apakah kasus itu berhubungan dengan guru maupun dengan murid. Jika kasusnya berhubungan dengan guru, sebisanya kita usahakan selesai secepatnya. Dan jika dengan murid itu nanti kita lihat siapa-siapa saja yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Baik Bu, pertanyaan yang kedua. Selama ini, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, saya mengambil keputusan terhadap kasus tersebut, mengambil jalan tengahnya. Karena di kedua kasus itu benar sehingga tidak memihak keduanya. Oke, berarti pada intinya Ibu mengambil keputusan jalan di tengah ya, sehingga agar keputusan tersebut tidak merugikan pihak manapun ya. Oke. Pertanyaan ketiga ya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya saya akan memanggil dan berbicara empat mata dengan guru yang bersangkutan atau murid yang mengalami permasalahan tersebut. Saya menanyakan permasalahan yang mengalami permasalahan. Saya menanyakan permasalahan yang mereka hadapi tersebut, mencoba untuk memecahkan masalah mereka bersama-sama, duduk bersama. Jika masalah tersebut tidak selesai, saya akan bermusyawarah dengan guru dan pendik untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan. Oke, pada intinya jadi permasalahan tersebut jika bisa diselesaikan langsung diselesaikan, dan nanti jika tidak selesai pada saat itu bermusyawarah dengan guru-guru lain agar permasalahan tersebut terselesaikan. Betul ya Bu ya. Pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang paling efektif itu menurut saya ya, dalam pengambil keputusan itu menurut saya diselesaikan dengan cara bermusyawarah bersama. Seluruh warga sekolah itu duduk bersama agar permasalahan tersebut tidak berkepanjangan dan berlarut-larut. Ya, berarti kita harus bermusyawarah bersama dengan seluruh warga sekolah sehingga permasalahan tersebut terselesaikan dan tidak berlarut-larut. Oke. Pertanyaan kelima ya Bu ya. Boleh dan ada. Pertanyaan kelima ya Bu. Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini adalah dalam mengambil keputusan tersebut tidaklah mudah, tidak seperti kita kembalikan telapak tangan, karena ini menyangkut tentang perasaan kan. Jadi harus benar-benar dipertimbangkan sebab akibatnya kalau kita mau menyelesaikan masalah ini dengan baik. Oke, berarti pada intinya Bu ya, permasalahan tersebut
harus benar-benar kita pertimbangkan, karena mengambil keputusan itu tidak seperti kita membalikkan telapak tangan, sehingga keputusan yang kita ambil itu memang benar-benar keputusan yang terbaik dan tidak merugikan dari kedua belah pihak. Pertanyaan selanjutnya, Bu, keenam. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau saya sendiri tidak memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian masalah tersebut, saya akan menyelesaikannya sesegera mungkin sehingga masalah ini tidak berkepanjangan dan berlarut-larut. Ya, arti kalau masalah tersebut bisa diselesaikan secara cepat, dengan baik, dan nanti kalau jika tidak bisa, nanti diselesaikan hari berikutnya agar permasalahan tersebut tidak berkepanjangan dan berlarut-larut, ya Bu ya. Ya baik Bu, pertanyaan ketujuh. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentu saja ada. Saya akan berkolaborasi dan berdiskusi dengan guru-guru lainnya, dengan teman-teman yang ada di sekolah ini. Ya berarti Bu ya, setiap permasalahan dan mengambil keputusan itu kita harus berkolaborasi dan berdiskusi dengan seluruh warga sekolah. Pertanyaan terakhir ya Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan nih, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang saya petik dari pengalaman saya yaitu dalam pengambilan keputusan kita harus benar-benar bijaksana sehingga tidak merugikan pihak lain yang tidak lain. Oke, ya berarti kita harus benar-benar bijaksana dalam pengambilan keputusan sehingga tidak merugikan orang lain. Baik Bu, terima kasih. Ibu, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kabarnya baik, Ibu Pi. Alhamdulillah ya Bu. Bu, saya minta izin untuk meminta waktunya sebentar Ya. karena saya akan melakukan wawancara kepada Ibu dengan melakukan beberapa pertanyaan. Apakah Ibu memiliki waktu? Insya Allah saya siap memiliki waktu. Baik, terima kasih ya Bu. Sebelumnya saya ucapkan atas waktu dan kesempatannya. Baik, saya mulai ya Bu ya. Ya, silahkan. Pertanyaan pertama. Selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik. Selama ini saya mengidentifikasi kasus dengan cara melihat apa permasalahan kasus tersebut terlebih dahulu. Oke, berarti Ibu melihat dulu apa permasalahan kasus tersebut ya Bu ya? Baik, pertanyaan kedua Bu. Selama ini, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik. Jika pertanyaannya seperti itu, saya akan mengambil keputusan yang terbaik dalam kasus tersebut. Jadi melihat kepentingan yang sama agar mendapat pertimbangan dalam memutuskan suatu permasalahan yang terjadi seperti itu. Oke, berarti jadi Ibu harus mempertimbangkan dulu apa permasalahan kasus-kasus tersebut Ya. sehingga hasilnya dapat yang terbaik ya Bu Ya, ya. seperti itu. Oke, pertanyaan ketiga ya Bu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Baik. Kalau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut, jadi biasanya saya panggil semua tendik dan guru-guru saya duduk bersama membicarakan kasus tersebut sehingga keluarlah jalan keluarnya gitu. Oke, berarti dengan memanggil seluruh anggota keluarga Ya, sekolah rapat lah ya, istilahnya rapat seperti ya, itu. sama-sama dalam menyelesaikan sebuah permasalahan Ya. tersebut. Baik, hal-hal selanjutnya ya Bu. Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif
dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik. Kalau masalah efektif itu Bu, jadi kita guru, tendik dan warga sekolah itu semuanya harus berkomunikasi. Jadi bagaimana permasalahan tersebut bisa berjalan dengan lancar jika tidak ada komunikasi. Jadi saya anggap yang awal pertamanya itu adalah komunikasi antar warga sekolah semuanya. Berarti kita harus ada komunikasi bersama Ya, ya, Bu, ya. Jadi benar. sehingga sebuah permasalahan itu bisa Selesaikan. terselesaikan. Iya. Oke, intinya. Selanjutnya ya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Baik. Kalau di saya itu tidak memiliki jadwal khusus dalam menyelesaikan kasus atau masalah yang ada di sekolah tentang dilema etika itu. Saya akan segera menyelesaikan permasalahan tersebut secepat mungkin. Maksudnya jadi masalah itu tidak berlarut-larut gitu. Jadi kita selesaikan langsung gitu Bu. Oke, jadi pada intinya setiap permasalahan itu diselesaikan dengan cepat jika masalah itu bisa diselesaikan secara langsung ya Bu ya. Oke, baik Bu. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Baik. Kalau pengambilan keputusan itu ada, jadi semua itu ada pada di guru, tendik, komite yang membantu dalam pengambilan keputusan dilema etika tersebut. Oke, berarti semuanya itu seluruh warga pada intinya baik dari guru, dari tendik maupun komite itu bisa membantu menyelesaikan permasalahan tersebut ya Bu. Baik, pertanyaan terakhir ya Bu. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Baik. Pelajaran yang saya petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika itu yaitu saya perlu memperhatikan budaya lingkungan sekolah untuk mengambil keputusan sehingga tidak merugikan siapapun. Jadi saya memperhatikan budaya lingkungan terlebih dahulu gitu Bu untuk mengambil keputusan tersebut. Jadi kita perlu memperhatikan budaya lingkungan sekolah kita sehingga tidak merugikan siapapun. Ya, betul. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Dan terima kasih juga atas jawaban-jawaban yang telah Ibu berikan kepada saya. Semoga apa yang telah Ibu jawab bisa menginspirasi saya nantinya jika seandainya saya menjadi seorang pemimpin. Terima kasih banyak ya Bu. Ya, semoga berhasil ya Bu ya.